Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita buka kembali. Kita ketemu dalam semester genap ini tentang masalah SKI, yang mana pada pertemuan yang kemarin kita tentang masuknya Islam di Asia Tenggara. Sedangkan pertemuan berikutnya marilah kita tunjukkan halamannya, karena memperbanyak dan diperpanjang dalam cerita sejarah ini. Kamu semuanya ya kalau buka buku, maka ternyata saya buktikan dalam tatap muka itu tidak ada yang buka buku. Ternyata juga di kelas agama itu bukunya ada punya. Akhirnya untuk diterangkan secara panjang itu percuma. Marilah kita ajak kamu semuanya tentang, saya tunjukkan halamannya. Pada halaman yang pertama itu pada pertemuan yang ke-1, yaitu masalah masuknya Islam di Asia Tenggara. Pada halaman berikutnya yang sekarang ini, pada halaman 10, ini bukan masuknya Islam, tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Bagaimana perkembangannya Islam di Asia Tenggara? Ini ada 8 negara di LKS-nya itu tentang perkembangan, bagaimana perkembangannya. Yang pertama, perkembangan Islam di Malaysia pada halaman 10 ini. Perkembangan Islam di Malaysia di sini ada isu pertama pada halaman 10, isu yang pertama, isu yang kedua, isu yang ketiga. Karena masalah perkembangan untuk meneliti tentang Islam yang beredar di setiap negara kadang-kadang tidak sama tentang perkembangannya. Maka dengan isunya juga macam-macam isu yang ada di negara-negara tersebut. Ini negara di Malaysia pada isu yang pertama. Berikutnya pada halaman 12 itu perkembangan Islam di Malaysia itu diantaranya tuh, lihat di halaman itu. Marilah kita pelajari, diperdalami sendiri tentang pada halaman-halaman yang ada pada buku LKS-nya itu. Yang berikutnya di Brunei Darussalam pada halaman 13 ini. Jadi perkembangan Islam yang ada di Brunei Darussalam. Nah, ini bagaimana, dan kita mendalami sendiri. Nah, itulah karena kalau sejarah ini tanpa diperjelas sejarah panjang, karena namanya sejarah harus banyak cerita. Ternyata kamu tidak pegang buku dan tidak melihat dan tidak sinau bukunya. Nah, inilah saya tunjukkan halamannya. Nanti apabila ada tugas-tugas, marilah kita tugas itu penuhi. Yang berikutnya, yang ketiga itu masalah perkembangan Islam di Thailand sampai pada halaman-halaman berikutnya, sampai pada halaman insyaallah halaman 27 yang terakhir itu perkembangan Islam di Indonesia pada halaman yang terakhir dalam bab ini. Ini pada halaman 23 itu perkembangan Islam di Indonesia. Sampai sekarang perkembangan Islam di Indonesia dengan cerita yang
kita lihat sendiri bagaimana perkembangannya. Sampai katanya di buku itu termasuk 90 Islam, termasuk 90% tentang masalah Islam. Ternyata setelah diteliti, ya Islamnya ya Islam seperti ini. Yang banyak dari Islam itu sendiri, ya sholat kah sholat, puasa kah puasa, cuma namanya Islam. Nah itu Islamnya banyak yang Islam KTP. Nah itulah perkembangan Islam yang seperti ini yang banyak. Ternyata Islam yang paling banyak rusak. Terutama ya sampai bencana seperti ini karena banyaknya Islam yang rusak itu. Bahkan sekarang di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa sekarang sudah banyak warung-warung yang namanya warungnya apa itu. Nah itu yang waktu dulu saya ketemu di tatap muka di kelas sudah tentang cerita perkembangan Islam. Teror banyak di Indonesia, warung-warung dan pelacur-pelacur, bahwa setiap desa itu sudah hampir semuanya. Akhirnya Islam baru seperti ini, maka wabah penyakit banyak yang seperti ini. Makanya adanya penyakit dan adanya kerusakan alam ini saya sudah cerita, itu semuanya tergantung kepada manusia itu sendiri. Ya tidak keluar pada ayat Allah itu dhaharul fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Itulah yang kita perhatikan, karena kebanyakan kerusakan di mana-mana ya, seperti sunnatullah yang sudah lewat batas, hujan lewat batas, angin lewat batas, penyakit lewat batas, itu namanya sunnatullah. Nah itulah akibat karena tangan manusia itu sendiri sudah tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatur secara hukum. Akhirnya ya seperti ini perkembangan Islam yang Allah titipkan tentang Islam kepada umat kita semuanya. Jadi marilah kita daripada halaman ini, mulai halaman 10 dari perkembangan Islam di Malaysia sampai perkembangan Islam di Indonesia yang sudah terjadi yang semacam ini. Jadi saya himbaukan semoga kelas 3 semuanya setelah jadi masyarakat, menjadi mahasiswa, supaya tidak keterlaluan dalam apa yang ada dalam Islam ini, supaya tidak terlalu banyak kerusakan yang nampak di Indonesia ini. Mudah-mudahan himbauan dan halaman-halaman yang saya tunjukkan, marilah kita sinau bersama di buku LKS-nya masing-masing, dan diperdalam kita bersama untuk melaksanakan tugas yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya kita lulus semuanya. Dan saya ingatkan kepada semua kelas 3 melalui SKI ini, bagi yang merah nilainya, insya Allah kalau tidak diperbaiki sampai sekarang ini ke Pak Usman, Pak Ilham dan semua panitia ujian, sudah semua guru sudah mempunyai keputusan, yaitu semuanya yang tetap merah tetap tidak lulus itu. Jadi saya himbaukan itu. Jadi semuanya yang belum selesai dari semester pertama yang tetap merah, saya himbaukan datanglah ke sekolahan untuk nemui guru dan nemui panitia ujian akhir ini, supaya kita diselesaikan dengan beliaunya Pak Guru dan panitia ujian itu. Saya sudah WA berkali-kali, juga guru-guru yang lain sudah telepon, bahkan ada yang datang ke rumah kita masing-masing untuk memberitahukan itu.
ternyata tidak diperhatikan. Mudah-mudahan kita semuanya ya tidak begitu. Marilah kita semuanya didoakan, mudah-mudahan kita semua dapat petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan kita lulus semuanya dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lulus semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.